Baik pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua tentang dongkrak. Tadi Dr. Hanif sudah menjelaskan tentang internalisasi bahwa itu belum optimal, tapi mungkin bisa lebih lanjut lagi. Monggo, saya silakan. Terima kasih. Jadi kalau saya dan teman-teman semuanya berkepentingan sebagai generasi ini untuk internalisasi kepada generasi penerus, terutama anak-anak muda, bahwa nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai keutamaan dalam diri bangsa kita itu sangat luar biasa dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Yang hari ini kalau kita memasuki era revolusi industri 4.0 maupun society 5.0 ke arah bagaimana kita itu untuk menjadi modern, kadang-kadang tergelincir pada makna westernisasi. Oleh karena itu, kalau kita itu tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki kearifan, tidak memiliki kemampuan terhadap proses budaya dari luar, cepat atau lambat jati diri kita itu akan hilang. Oleh karena itu kita perlu menginternalisasi, dan tentu kita harus tahu, kita sampaikan dulu apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam dongkrek. Ini dari cerita fragmen yang disampaikan oleh Pak Dr. Dwi Roman tadi. Kalau digali lebih jauh, ternyata salah satu intinya yaitu namanya ketidakbaikan itu akan terkalahkan dengan yang namanya kebaikan, yaitu dengan pepatah Jiro Jaya Dinina ini pasti. Kemudian kalau kita nilai yang lain, namanya nilai salah satunya yaitu nilai kesatria. Bagaimana kita itu seorang kesatria itu berani karena benar dan seterusnya. Kemudian nilai leadership, kepemimpinan. Jadi ini yang dicontohkan oleh namanya Ki Palang atau Raden Lodipiro tadi sebagai pemimpin harus Cacut Taliwondo untuk memberi contoh turun tangan, untuk memberi contoh kepada masyarakat ambil bagaimana menangani pandemi ini. Tidak hanya perintah tapi bagaimana terjun langsung. Pertama ini kan juga sangat menginspirasi bagi para pemimpin masa kini dan seterusnya. Nah, kemudian banyak topeng, contohnya topeng ini memiliki yang contohnya topeng yang warna merah, ini kan menggambarkan watak yang berangasan dan seterusnya. Jadi satu sisi menggambarkan perilaku jahat, ini perilaku baik, dan ini akan kalah pada waktunya. Nah, nanti diceritakan oleh Pak Tun, tapi saya lebih pada internalisasi. Nah, kalau proses internalisasi ada juga yang sudah melakukan, tapi satu sisi arahnya indoktrinasi. Jadi positifnya peserta didik itu hafal nilai-nilai yang terkandung apa, cerita dongeng apa, tapi tidak melaksanakan karena kesadarannya kan kurang. Jadi positifnya hafal, ngerti, tapi tidak melaksanakan karena kesadarannya kurang. Nah, satu sisi yang lain ada pendekatan yang baru, siswa dibiarkan untuk mencari. Positifnya kalau menemukan akan menjadi sumber kesadaran, tanpa diawasi dia sudah akan melaksanakan. Tapi negatifnya bisa salah arah. Oleh karena itu dari dua paradigma ini saya mensintesa jalan tengah, yaitu saya menciptakan modelnya Nampe. Nampe itu suatu langkah-langkah internalisasi yang semuanya saya beri kode P. Apa itu? Yaitu contohnya pengenalan konsep nilai, oposi nilai ini, begitu. Kemudian kita beri stimulus rangsangan. Kalau ada begini, adanya seperti apa. Jadi masih kita beri ruang yang cukup untuk proses dialog, ada dialogisnya dan begitu. Kemudian kita beri kesempatan untuk mengambil nilai. Jadi value clarification teknis untuk menggali, mencocokkan apa yang diomongkan oleh orang dengan apa yang dia gali. Nah, kemudian dipresentasikan sampai kemudian yang terakhir diambil penyimpulan.
Nah begitu. Jadi ini ada proses, satu sisi dikenalkan, tidak indoktrinasi tapi dialogis, kemudian siswa didorong juga untuk membuktikan, mengambil nilai. Akhirnya dari proses itu, dari uji yang kami sampaikan di SMA Andolopo dan di beberapa SMA, termasuk SMA Jiwan, jadi kami mengambil 5 SMA, 5 sampel itu ternyata ada hasilnya yang lebih baik daripada indoktrinasi. Yang kita pentingkan itu karena sebagai suatu, dia itu melakukan sesuatu atas dasar kesadaran. Jadi kalau tidak sadar, lara diawasi orang melaksanakan tetap saja begitu. Jadi proses seperti itu yang kami laksanakan, yang kami kembangkan. Tentu proses ini ya tidak sederhana, membutuhkan waktu dan seterusnya. Itu Pak. Terima kasih Pak Duroman tentang nilai-nilai luhur yang sudah sedikit disinggung tadi dalam sastra lisan seperti apa? Terima kasih Pak Titus. Jadi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Hamid tadi, bahwa kearifan lokal ya, kesenian yang dongkrek ini kan ada beberapa hal, nilai-nilai kearifan lokal yang betul-betul budaya timur sekali, seperti itu, budaya timur sekali. Dalam konsep di sastra lisan ini, bahwa kesenian tradisional ini perlu didokumentasikan dalam beberapa tipe ya, seperti itu. Saya sampaikan tadi bahwa dalam proses pembelajaran, kemudian pengenalan di beberapa sekolah terkait dengan tingkatannya, sudah tingkatannya. Pada tahapan, mungkin di tahapan direndah, bahwa sebuah cerita dikenalkan melalui ciri khas, ciri utama di sastra lisan adalah yang disebarkan turun-temurun melalui lesan ya, karena lesan tadi. Jadi ini sudah masuk pada ranah ke ranah pendidikan. Ini perlu juga Bapak Ibu guru mengkonsepnya dalam sebuah dokumentasi, dalam sebuah bahan ajar nantinya terkait dengan muatan lokal ini, bagaimana mengenalkan, memberikan kepada siswanya. Rendah misal mungkin dalam bentuk gerakannya, tariannya di dongkrek itu seperti apa, kemudian bagaimana mendongengnya, seperti itu. Ini harus sudah mulai berangsur pada, bergeser pada pendokumentasian. Misal pada tahapan bercerita, misal bagaimana siswa tingkatan rendah itu misal di PAUD, TK bercerita terkait dengan sejarah dongkrek atau cerita dongkreknya. Karena di sana kan di dongkrek itu kan ada beberapa tokoh. Yang disampaikan oleh Pak Dr. Hanif tadi, ada beberapa tokoh dan sebagainya yang dimanifestasikan dalam bentuk topeng-topeng tadi kan, tokoh-tokoh A, tokoh B dan sebagainya. Ini akan memberikan gambaran kepada siswa nanti bahwa ini loh cerita dalam bentuk mendongeng, bisa dalam bentuk dramanya, teaternya, bisa dalam bentuk tariannya, kemudian bergeser lagi pada musik. Jadi siswa bisa memainkannya, kemudian dengan irama yang bisa enak didengar dan sebagainya. Jadi kedepannya tidak akan dalam bahasa yang ekstrim adalah punah seperti itu. Memang keberadaan dongkrek secara keseluruhan sebagai sebuah kesenian tradisi yang bergeser menjadi sebuah kesenian pertunjukan, ini yang tidak boleh dilupakan seperti itu. Karena awalnya yang ingin disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. adalah nilai-nilai yang sebetulnya yang perlu diterapkan itu. Banyak hal. Jadi bisa dalam perspektifnya nanti sebuah kesenian tradisi menjadi kesenian pertunjukan yang dalam wilayah untuk melestarikan, memelihara sebuah
sastra lisan, kesenian tradisional yang sangat berangkat dari sebuah daerah yang kecil seperti itu. Ini yang perlu dikedepankan di pemerintahan daerah. Bagaimana upaya pengembangan dan perlindungan budaya lokal atau kesenian lokal ini yang menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Selama ini Pak Diroman melihat upaya-upaya untuk melestarikan dongkrek itu seperti apa? Sebetulnya kalau kita ketahui di pemerintah daerah dan beberapa sekolah wilayah Kabupaten Madiun itu sudah ada jalan juga. Itu ada beberapa sekolah dasar, kemudian SMP sudah ada kelompok-kelompok sangga dan sebagainya sudah mulai banyak seperti itu. Jadi arahnya tidak hanya pada tataran ada dan tidak adanya, tapi bagaimana kebudayaan lokal ini yang di dalamnya ada kearifan lokal yang perlu banyak digali, tidak hanya diteliti, tidak hanya di nama-nama sanggarnya saja, tetapi sudah mulai rasa memiliki bangga terhadap budaya lokal, kesenian lokal ini yang perlu ditingkatkan kembali seperti itu. Prinsipnya adalah sudah ada perhatian, sudah ada penghargaan pada mereka-mereka yang ngopeni tradisi atau ngopeni kesenian dongkrek ini, Pak, seperti itu. Ada seorang teman, dia sineas besar juga, dia berencana untuk membuat movie, jadi film-film lebar yang bertema dongkrek ini. Bagaimana internalisasi di dalam karya berbentuk film layar lebar itu, Pak? Saya apresiasi dan responsif nanti kalau memang itu niatannya ke sana, tentu ini akan sangat baik dalam kaitannya untuk pelestarian budaya lokal. Sebenarnya banyak cara juga ya. Tadi disinggung Pak Diroman melalui edukasi, melalui pendidikan. Jadi kalau di pelajaran antropologi, sosiologi SMA bisa dijadikan sebagai sumber belajar selain di mata pelajaran kesenian. Dan juga kalau kita lihat perlindungan hukum melalui Perda itu perdanya sudah lama, tahun 2009, mungkin perlu diperbaiki. Revisi lagi. Adik kata masih ada yang kurang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga festival tadi di Gadinggung. Kemarin sudah ada festival, ternyata sangat kreatif. Termasuk kalau dulu buto itu nyembur, sekarang kreatif pakai gas disemprotkan jadi kayak beneran kayak gitu. Karena yang namanya buto itu kan tidak pakem, geraknya juga tidak pakem, pakaiannya juga, maka harus bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilainya, rohnya kesenian. Contohnya lain dari segi berpakaian, kemarin saya lihat sudah kreatif dalam segi gerak, jadi mengembangkan pencak silat di dalamnya dan seterusnya, akhirnya atraktif, menarik. Selain itu juga perlu dibuatkan pakai souvenir dari mekanis, ada yang sudah memproduksi di Giant, Mas Andri, yaitu dengan kaos dongkrek, pakai brand sebagai kenang-kenangan. Bahkan juga banyak ditulis buku bergambar, jadi melalui buku gambar karyanya Power Art tahun 2015. Jadi untuk mengenalkan dongkrek pada anak-anak TK sambil belajar membaca, baca juga begitu. Nah, jadi nanti ya saya sangat apresiasi nanti kalau ada upaya di sana. Dan ini bicara juga dengan Pak Diroman. Ya nanti juga dengan Garda TV tentunya kami juga mohon untuk bisa menyengkuyung program kami kaitannya dengan salah satu program yang akan di launching, yaitu kami itu membuat namanya Pusat Studi Mataraman. Salah satunya nanti nguri-nguri kebudayaan lokal. Itu tentu ini dengan sinemas muda mungkin
sekarang dengan movie-movie Iya. atau film-film pendek. Iya, di luar medsos-medsos biasa. itu ya menarik sekali. Sekaligus belajar di YouTube. Iya. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita kali ini, tapi jangan lepas dari Jala Budaya. Kita akan ketemu lagi di sesi terakhir nanti.